Tes 1 2 3 Dark MS. Salam Bradku dari Rusia. Waduh, walaupun dingin tetap hangat karena nonton-nonton Bradku. Tolong request nama Ahmad, dah lama request tapi gak pernah dibalas. Oke siap Brad. Iqbal Maulana, hadir Surabaya, request saran nama Bolo. Siap Bradku. Prio MT Mulyanto. Halo Bradku, semoga sukses selalu. Salam dari Purwodadi, Grobogan, Jateng, Gayeng. Wih, mantap Brad. Oke, merupakan lanjutan dari film sebelumnya. Bisa kalian tonton dulu ya video sebelumnya biar nyambung gitu tentang komplotan hacker yang bertekad mencuri uang hasil korupsi dan membasmi para pejabat korup. Wah, edun bat ini mah. Skuy ah, langsung aja. So, biar semangat mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, and 2, and 3. Apa? Gaskeun. Mantap. Tiga bulan setelah pengamanan Iman saat dalam perjalanan ke rumah sakit, kini Iman masih berada di markas kelompok hacker Digital Karma. Tapi Iman belum percaya sepenuhnya dengan kelompok tersebut. Kemudian pimpinan hacker yang dikenal dengan As, ternyata nama aslinya adalah Chen, mencoba untuk meyakinkan Iman bahwa mereka sama sekali gak sama seperti komplotan Zara. Bad news is Iman masih belum mau makan sebagai bentuk perlawanan kepada Chen. Di tengah itu Iman marah karena Chen terus membahas temannya yaitu Intan. Chen berkata bahwa perjuangan Intan melawan Zara akan sia-sia karena Zara gak akan dipenjara dalam waktu yang lama. Bahkan setelah itu bisa aja Intan dan ayah Iman akan dihabisi. Saat Iman mencoba menghajar Chen, tiba-tiba datang rekan Chen bernama Diana menodongkan senjata pada Iman. Tapi tanpa disadari ternyata Iman telah mencuri HP Chen dan akan digunakan untuk kabur dari markas tersebut. Dan inilah One Sentif Season 2. Chen, we need to get the money now. Beberapa saat kemudian, Diana memberitahu Chen bahwa uang milik Zara harus segera dicuri, tapi Chen meminta untuk bersabar karena hanya Iman yang bisa melakukan itu dan semua harus membuat Iman percaya dulu. Tapi Diana belum sepenuhnya percaya pada Iman, bahkan sangat takut jika markas mereka malah akan terbongkar. guys, everything good? Dari sana Chen dan Diana pergi ke ruangan operator untuk melihat jalannya persidangan Zara yang dituntut atas banyak kejahatan, mulai dari pembunuhan hingga pencucian uang. Terlihat Intan menjadi saksi untuk memberatkan Zara, tapi Zara udah menyiapkan semuanya dengan baik dan dibantu oleh seorang kuasa hukum kuat serta pintar yang kita panggil aja dia Bolo aja lah ya, requestan dari Mbran kita yang satu ini. Dicuci menggunakan 23 buah akun palsu. Intan sempat yakin jika Zara bisa dijebloskan ke dalam penjara, tapi Intan menyadari jika keputusannya itu salah hingga membuatnya dituduh telah membongkar rahasia perusahaan hingga Intan di blacklist dari perusahaan lain. Kemudian Zara memberikan keterangan dan dengan cerdik menuduh semua data yang ditampilkan Intan itu telah dimanipulasi, apalagi Intan mendapatkannya dari kriminal yang paling dicari, yang gak lain dan gak bukan yaitu Iman. Sontak ayah Iman teriak marah karena Zara membahas Iman, padahal sampai hari ini Iman masih belum ditemukan dan ayah Iman tahu bahwa Zara adalah penjahat yang sebenarnya. Di lain sisi Iman berusaha keluar dengan menggunakan HP Chen untuk meretas server. Meskipun hanya dengan HP, Iman gak butuh waktu lama untuk masuk ke dalam server dan akhirnya bisa berhasil mematikan server serangan DDoS. Kejadian itu membuat Chen dan Diana langsung mengecek apa yang sebenarnya terjadi hingga Chen menyadari bahwa Iman telah mencuri HP-nya. Mereka pun segera pergi ke tempat Iman berada, tapi sayangnya Iman telah kabur.
Beberapa jam kemudian Iman menghubungi sang ayah dan membuatnya sangat senang karena akhirnya mendengar suara Iman. Tanpa disadari rumah ayah Iman udah diawasi oleh polisi dengan memasang banyak kamera pengawas. Menyadari bahwa ayah Iman ditelepon anaknya, seorang polisi bernama Zai segera membuntuti demi menangkap Iman. What? Hello? Akhirnya ayah Iman bertemu dengan Iman setelah beberapa lama berpisah. Mereka langsung berpelukan melepas kerinduan karena sama-sama khawatir dengan kondisi masing-masing. Iman pun meminta maaf karena telah menjadi beban untuk sang ayah. Di tengah-tengah itu secara mengejutkan Chen dan Diana datang untuk membawa Iman kembali ke markas. Tapi saat Chen akan pergi, datang Zai melepaskan tembakan hingga aksi baku tembak pun terjadi. Chen dan Diana buru-buru melarikan diri dan bisa membawa Iman. Chen marah pada Iman karena gak percaya padanya, padahal mereka punya tujuan yang sama untuk balas dendam pada Zara. Tapi Iman masih belum percaya sepenuhnya karena apa yang harus ditakutkan, toh Zara juga akan dipenjara. Chen hanya tersenyum melihat kenaifan Iman, padahal Zara bisa melakukan segala cara dan dia sangat korup dengan mencuri uang jutaan ringgit dari masyarakat. Sementara itu Intan diinterogasi oleh kapten polisi bernama Chandra lalu diberitahu bahwa As yang Intan kenal dulu aslinya adalah Chen dan merupakan pimpinan kelompok hacker Digital Karma. Tentu Intan kaget karena selama ini telah dibohongi dan membuatnya terjebak dalam kejahatan yang rumit. Pada keesokan hari, persidangan kembali berlangsung demi memutuskan apakah Zara bersalah atau tidak. Meskipun terdapat pencucian uang, tapi Intan gak bisa membuktikan bahwa itu dilakukan oleh Zara dan kesimpulannya kasus harus dihentikan. Atas hal itu, Zara dinyatakan gak bersalah. Wah, emang susah sih hukum yang adil mah. Di waktu yang sama Iman beserta kelompok Digital Karma sangat marah dengan keputusan pengadilan terhadap Zara. Iman merasa gagal menghentikan Zara karena hari ini dia semakin kuat, apalagi dia udah terpilih menjadi senator dan punya banyak backingan kuat. Iman gak kuasa melihat Intan dan sang ayah terus menderita padahal berjuang untuk keadilan. And D, you get Iman to the bank. The access to... Gak lama Chen memimpin briefing menjelaskan rencana untuk masuk ke dalam server bank demi mencuri uang milik Zara. Chen memerintahkan Diana menyelinap ke dalam bank demi masuk ke server, tapi Iman berkata jika itu gak perlu karena terlalu beresiko, karena Iman akan menyiapkan perangkat khusus untuk Diana agar bisa masuk ke dalam server dengan mudah. Singkat cerita, Diana terlihat lagi memasang perangkat, tapi dia ketahuan oleh penjaga. Tanpa pikir panjang, Diana melawan dengan melepaskan pukulan serta tendangan dan bisa mengalahkan penjaga. Akhirnya rencana berjalan dengan lancar dan Iman punya akses ke server. I'm in. Aku Chen Maulwei. Seperti biasa, Iman melakukan dengan cara yang sama dan gak butuh waktu lama dia berhasil masuk ke database rekening. Iman mencuri uang dari rekening Zara sebanyak 250 juta ringgit atau sekitar 1 triliun rupiah. Tapi Iman sempat berpikir ulang, tapi akhirnya Iman tetap mencurinya. Beberapa waktu kemudian Iman menyadari bahwa rekening yang digunakan mencuci uang Zara itu terakhir aktif 3 bulan yang lalu. Seketika Iman tahu bahwa itu semua adalah jebakan dan mereka bisa terlacak. Dengan cepat Iman meminta Chen agar menghapus server sebelum mereka terlacak. Kemudian Iman terus melihat keluar, mengawasi dari jendela, bersiap menunggu yang datang. Ternyata gak butuh waktu lama, para polisi datang menyerbu markas hingga membuat semua bersiap melawan. Di saat yang lain melakukan perlawanan, Iman dan Chen menyalin semua data server ke dalam harddisk agar gak ditemukan jejak oleh polisi. Iman H2C alias harap-harap cemas menunggu dan saat akan kabur, Iman diserang oleh polisi. Beruntung Chen langsung membantu, tapi sayangnya Chen digablok hingga pingsan. Melihat hal itu, Iman hanya bisa pasrah akan ditembak, tapi tiba-tiba...
Dari sana Iman dan Chen pergi melarikan diri, tapi di luar para polisi udah mengepung. Dengan sekuat tenaga mereka terus melawan, mencari jalan keluar. Beberapa saat kemudian Iman dan Chen berhasil lolos, menemukan Diana udah menunggu di mobil. Diana sangat marah karena teman yang lain gak selamat dan itu semua akibat kecerobohan dari Iman. Diana terus menghajar Iman dan menyalahkan Chen karena gak pernah mau mendengarkannya. How could it be? Chen mencoba menenangkan mereka jika semua itu bukan kesalahan Iman karena gak mungkin polisi bisa datang secepat itu. Chen sangat yakin bahwa sebelumnya polisi udah tahu markas mereka dan bukan akibat Iman yang masuk ke server. Chen berkata jika Diana dan Iman terus bertengkar, maka yang menang adalah Zara. Di lain sisi, Zara pergi bertemu dengan seorang mafia bernama David untuk membantu mencuci uang. Tapi David gak senang karena Zara hanya datang saat butuh aja. Padahal saat dulu David di penjara, Zara gak pernah menjenguknya. Sontak Zara marah dan mengancam akan menghabisinya. Tapi David terus mengejek meskipun tetap memenuhi keinginan Zara. Sementara itu kini Chen dan yang lain bersembunyi di markas Digital Karma yang lain dan akan menjadikan tempat itu sebagai pusat operasi. Kemudian mereka mendapat berita bahwa Digital Karma udah di-framing sebagai teroris karena telah membunuh polisi. Kira-kira jam 12.30 malam semalam, unit khas jenayah. Gak lama kemudian Iman menghubungi sang ayah, tapi Iman gak ingin memberitahukan di manakah dia saat ini. Iman hanya berharap sang ayah gak khawatir dan Iman ingin hidupnya segera kembali normal. Tapi apa yang kau buat semua tu untuk tolong orang? Di malam hari Kapten Chandra bertemu dengan Zara, menyerahkan hasil rekaman kamera pengawas Intan dan ayah Iman. Dari situ kita mendapatkan fakta bahwa Kapten Chandra adalah polisi korup yang telah disuap dan akan melindungi serta membantu Zara menemukan Iman. Kapten Chandra memberitahu bahwa saat ini Iman telah bekerja sama dengan Chen untuk balas dendam pada Zara. Siapa yang tolong kau? Zara meminta agar Kapten Chandra segera mencari mereka, tapi Chandra berkata bahwa dia butuh waktu dan Zara gak bisa menyuruh seenaknya. Seketika anak buah Zara mencekik Kapten Chandra karena berani melawan. Pada keesokan hari, Zai mendapat bukti transaksi bank milik Menteri Kominfo yang menerima uang sebesar 450 juta ringgit atau sekitar kurang lebih 2 triliun rupiah dari sebuah perusahaan. Zai menyadari bahwa ada yang gak beres karena uang tersebut sangat mencurigakan apalagi diterima oleh seorang menteri. Di lain sisi Iman terus mencari di mana Zara menyimpan semua uang hasil mencuri serta penjualan narkoboy. Iman terus mencari melalui partner bisnis Zara hingga menemukan seorang yang mencurigakan yang gak lain dan gak bukan yaitu Bolo. Akhirnya Iman tahu bahwa Bolo adalah orang yang selama ini membantu mencuci uang Zara. Pada keesokan hari, Iman dan yang lain mengikuti kemana Bolo pergi. Terlihat Bolo masuk ke dalam sebuah kasino sambil membawa koper berisi uang. Tapi Iman gak yakin jika Bolo mencucinya di sebuah kasino. Iman terus memastikan tempat itu dan mendapat informasi bahwa kasino tersebut hanya kedok pengalihan. Padahal tempat sebenarnya adalah bank untuk mencuci uang ilegal dan menukarkannya dengan uang kripto. Ibu Zara boleh buat semua transaksi untuk bisnes dadah dia. Dulu Ibu Zara simpan duit kat Bintang Bank. Mereka pun mencari cara agar bisa masuk untuk mencuri uang Zara, tapi sayangnya uang Zara tersimpan dengan sangat aman dalam sebuah ruangan khusus dengan pengamanan tingkat tinggi. Iman terpikir mencuri dompet kripto, tapi mereka terlebih dulu harus menemukan passkey dan PIN akun. Iman terpikir sebuah ide dengan mendeteksi lewat sinyal keyboard saat Bolo memasukkan akunnya. Saat mereka akan bersiap, Iman menolak Diana membawa senjata karena niat mereka hanya mencuri, bukan membunuh. Chen pun berkata bahwa itu untuk berjaga-jaga, apalagi mereka udah gak punya tim yang bisa menyelamatkan. Tapi Iman tetap menolak karena lebih baik tidak melakukannya. Akhirnya Chen mengalah, meminta Diana jangan membawa senjata.
Mereka memulai dengan mengirimkan malware untuk mematikan pendingin dan nanti akan menyamar sebagai tukang servis. Dengan hati-hati mereka masuk ke kasino lalu mendekat ke ruangan server kripto untuk mencari tahu paski serta pin akun kripto Zara. Mereka segera memasang alat untuk menangkap sinyal dari keyboard dan tinggal menunggu waktu sampai Bolo memasukkan akunnya. Dan PIN number untuk akses crypto wallet. Setelah berhasil mendapatkan informasi akun, mereka masih punya kendala karena paski yang diberikan ada 4 opsi dan jika salah memasukkan maka akan memicu alarm. Kemudian Iman meminta Diana membuat pesan palsu seolah-olah dari Zara agar Bolo membatalkan transaksi lalu segera kembali ke kantor. Gak lama mereka masuk ke ruangan penyimpanan kripto dan dengan cepat Iman segera memasukkan paski akun. Percobaan pertama gagal membuat alarm menyala dan ruangan tersebut kehilangan oksigen. Dengan sangat cepat Iman dan Chen menyiapkan tabung oksigen dan langsung memasukkan paski. Iman hanya punya 2 kesempatan lagi sedangkan masih ada 3 pilihan dan yang disayangkan Iman kembali gagal. Kemudian Iman mencoba menenangkan diri sambil Chen bersiap karena di luar Diana lagi melawan musuh. Iman menarik napas panjang, memasukkan paski lagi dan kemudian... Beruntung Iman berhasil dan tanpa pikir panjang segera memindahkan semua uang kripto Zara sebanyak 300 juta ringgit atau 1,3 triliun rupiah ke dalam dompet kripto lain. Tentu mereka sangat senang karena usahanya selama ini gak sia-sia. Wah gila sih. Kemudian mereka bersiap akan pergi, tapi ternyata musuh berdatangan. Chen pun meminta Iman dan Diana pergi duluan karena dia sebisa mungkin akan menahan musuh. Di lain sisi, Zai mengirimkan bukti transfer mencurigakan itu pada Intan karena Zai percaya bahwa Intan berada di sisi yang benar. Zai masih harus terus mencari petunjuk demi membongkar semua kejahatan yang dilakukan Zara. Kembali pada Chen, terlihat dia terus diserang oleh musuh, membuatnya sangat kewalahan. Dengan sekuat tenaga Chen terus melawan, tapi Chen bisa dikalahkan hingga dihampiri oleh teman lamanya yang ternyata yaitu David. Beberapa saat kemudian, Iman mencoba menenangkan Diana yang marah karena Chen bisa ditangkap oleh musuh. Diana berkata Iman selalu mementingkan egonya dan sangat naif. Sementara itu dalam keadaan yang mengenaskan, Chen berhalusinasi melihat istrinya yang telah meninggal ada di hadapannya. Chen disadarkan oleh David karena Chen masih belum bisa move on. David berkata bahwa dia akan membuat Chen lebih menderita karena pernah menjebloskan David ke dalam penjara. Di waktu yang sama Iman dan Diana penasaran dengan orang berambut gondrong yang menghampiri Chen. Iman segera mencari orang itu dan dia gak lain dan gak bukan yaitu David selaku pemilik kasino tempat Zara mencuci uang. Dari sana mereka pergi ke rumah David, tapi sangat disayangkan David gak ada di sana dan hanya ada ibunya. Mereka segera menyandra ibu David, tapi Iman menegur Diana karena sangat kasar pada ibu David. Iman teringat bahwa sang ayah pernah diperlakukan seperti itu dan Iman gak mau seperti para penjahat lain. Gak lama datanglah anak David, lalu Diana dan Iman meminta agar ibu David jangan bicara apapun. Diana terpikir akan menculik mereka dan akan ditukar dengan keselamatan Chen. Saat mereka akan makan siang, diam-diam ibu Chen mengambil senjata, tapi Diana langsung menyandra anak David. Di lain sisi, Chen diputarkan rekaman masa lalu saat dia dan istrinya dihajar oleh anak buah Zara karena telah melaporkan kejahatan David pada polisi. Kenangan buruk di mana istrinya dihajar bahkan digituin tepat di hadapannya membuat Chen sangat terluka dan bersumpah akan balas dendam. Sementara itu Iman merebut anak David dari Diana, tapi anak David malah menggigit tangan Iman. Ibu David pun punya kesempatan lalu melepaskan tembakan untuk membunuh Iman. Iman terpikir untuk membalas, tapi saat melihat anak David, Iman mengurungkan niat dan memilih untuk menyandra anak David. Kemudian Iman mencoba menenangkan ibu David hingga situasi pun kembali bisa terkendali.
Di tempat lain, Zai diminta menghadap oleh Chandra lalu diajak pergi ke apartemen Intan. Tentu Zai takut karena sebelumnya bertemu dengan Intan dan bisa jadi Chandra menjadi curiga. Zai pun pura-pura belum pernah bertemu dengan Intan dan terpaksa mengikuti semua perintah Chandra. Saat Chandra menyuruh Zai mengambil laptop dan HP Intan, dengan cepat Zai menghapus pesan yang dia kirim pada Intan. Seketika Intan sangat marah karena Chandra datang seenaknya melakukan penggeledahan tanpa surat izin. Tapi Intan gak bisa melawan dan hanya bisa pasrah mendapat kesewenang-wenangan dari polisi korup. Kau jangan nak mana-mana. Di waktu yang sama, Diana dan Iman pergi ke sebuah tempat membawa ibu serta anak David untuk ditukarkan dengan Chen. Tapi Diana kesal karena Iman mencela-mencele padahal David serta Zara telah menyengsarakan hidup mereka. Gak lama David datang membawa Chen yang tampak babak belur. David sempat gak percaya bahwa anak dan ibunya telah disandra dan mengancam akan menghabisi Chen. Mereka pun saling mendekat untuk bertukar sandra sambil terus bersiaga. Saat mereka udah mendekat, secara gak sengaja Diana melihat ada sniper yang bersiap untuk menembak. Dengan cepat Diana memerintahkan Iman berlindung lalu menembak sniper itu. Tapi sayangnya Diana malah tertembak oleh David. Iman pun gak ingin tinggal diam dan kemudian dari sana Iman segera membawa Chen dan Diana ke markas agar segera diobati. Meskipun sempat tertembak, beruntung Diana masih selamat karena peluru hanya mengenai bahunya. Mereka pun mencoba menyadarkan Chen karena kondisinya semakin kritis. Iman mengobati luka Diana sambil terus kepikiran karena telah menghabisi David. Iman sangat gak menyangka bahwa pilihannya mencuri 1 sen dari setiap rekening malah membawanya ke dalam lingkaran kejahatan dan Iman harus berhadapan dengan orang-orang yang kejam. Diana mencoba menenangkan karena apa yang Iman lakukan udah benar dan sangat berterima kasih karena Iman telah menyelamatkannya. Di lain sisi, Intan kembali diinterogasi polisi dan kini dia sadar bahwa selama ini telah diawasi. Jelas Intan sangat ketakutan karena seharusnya polisi melakukan itu pada Zara. Intan juga gak habis pikir karena Zai berubah, padahal saat bertemu Zai kemarin dia sangat asik sampai-sampai mau bercerita tentang keluarga. We need to talk. Gak lama Chandra memarahi Zai karena udah bertugas di luar kewenangan. Chandra meminta agar Zai jangan berbuat macam-macam, apalagi malah dekat dengan Intan. Atas hal itu, Zai diskors diberhentikan sementara dari kepolisian. Kau tak layak. Sementara itu Zara sangat kesal karena semua uang kriptonya telah hilang. Tentu Zara menyalahkan Bolo karena berbuat ceroboh dan langsung percaya dengan pesan palsu yang diterima. Bolo mencoba membela diri tapi Zara gak peduli dan meminta anak buahnya agar menghabisi Bolo. Pada keesokan hari, Intan pulang ke apartemen meminta ayah Iman jangan bicara sepatah kata pun. Intan sampai menuliskan di kertas untuk memberitahu bahwa mereka selama ini lagi diawasi oleh polisi. Setelah berhari-hari gak sadar, akhirnya Chen terbangun lalu diberitahu oleh Diana bahwa mereka telah diselamatkan oleh Iman. Bukannya berterima kasih, Chen malah langsung membahas uang hasil curian dari Zara. Kemudian Diana menunjukkan bahwa uang curian itu masih aman dalam dompet kripto. Gak lama Iman datang lalu Chen berterima kasih karena telah menyelamatkannya dan berhasil mencuri uang ilegal hasil kejahatan milik Zara. Seorang lagi anggota dikenal pasti sebagai Iman Shah. Di tengah itu mereka mendapat kabar bahwa aksi mereka di ruangan server kripto kemarin berhasil terekam kamera pengawas. Selain itu polisi menyebutkan bahwa kini Iman menjadi tersangka atas pembunuhan David. Atas hal itu polisi akan memberikan imbalan untuk siapapun sebesar 500.000 ringgit atau sekitar 2 miliar rupiah jika bisa membantu menangkap dan menemukan Iman. Dia kata Iman bunuh orang. Sebelum itu pihak UKJ menawarkan. Sejenak kembali pada Intan dan ayah Iman, mereka didatangi oleh anak buah Chandra dan diancam akan dihabisi jika berani melawan. Kemudian mereka mendengarkan berita dari Menteri Kominfo yang kita panggil dia
Ahmad aja lah ya, requestan dari embrat kita yang satu ini yang menyebut bahwa Iman serta kelompok Digital Karma harus segera ditangkap. Secara tiba-tiba siaran berita itu ada gangguan karena ternyata kelompok Digital Karma telah menghack dan menyebarkan video apa yang sebenarnya terjadi saat penyerangan markas mereka, yang mana dalang dibalik itu semua adalah seorang politisi korup dan polisi korup. Dalam waktu singkat opini publik mulai terbentuk dan mereka mulai gak percaya dengan polisi. Di tengah itu Iman menghubungi ayahnya, tapi ayah Iman hanya mengutarakan kasih sayang. Tentu Iman merasa ada yang gak beres dan kemudian Siapa tu, Bah? dengan nekat ayah Iman mencoba menghajar anak buah Chandra. Jelas Iman sangat khawatir apalagi terdengar suara tembakan, tapi beruntung ayah Iman masih selamat dan kini lagi baku hantam dengan anak buah Chandra. Wih, jago juga si Walid. Gak lama Iman dihampiri oleh Diana merebut HP Iman. Karena itu sangat berbahaya. Iman mencoba menjelaskan bahwa dia hanya kangen dengan sang ayah, apalagi tadi ayahnya seperti diserang seseorang. Dengan tegas Iman berkata bahwa dia gak bodoh karena pasti telah menyembunyikan lokasinya. Iman. Chen mencoba memberikan pengertian bahwa itu adalah jebakan dan Iman jangan mendatangi ayahnya. Tapi Iman gak peduli karena khawatir dengan kondisi sang ayah serta Intan. Iman lebih baik mengambil resiko daripada terjadi apa-apa dengan mereka. Sementara itu Ahmad menggelar pertemuan dengan para dewan agar mendukung investasi yang telah dilakukan. Ahmad bahkan meminta tambahan anggaran sebesar 3 miliar ringgit atau 13 triliun rupiah demi kemajuan bangsa. Bangsa, mata kau bangsa. Sontak dewan tegas menolak karena ada temuan bahwa perusahaan yang mengurus dana investasi itu adalah perusahaan yang baru berdiri kurang dari 1 tahun. Duduk, biar saya habis cakap dulu. Bukannya berpikir dan malu, justru Ahmad malah tertawa. Ya, mirip banget kayak oknum pejabat di Konoha. Ahmad berkata bahwa para dewan gak mengerti apa-apa dan melakukan logical fallacy untuk mempertahankan tujuannya. Beberapa saat kemudian, Perdana Menteri Korup, rekan dari Zara dan Ahmad bertanya-tanya karena Dewan bisa tahu mengenai perusahaan investasi itu. Tapi Ahmad meminta jangan khawatir karena gak ada yang peduli dengan kritik dari Dewan. Ahmad berkata bahwa proyek itu bisa membuat Perdana Menteri kaya raya dan bisa terpilih lagi di pemilu selanjutnya. Kemudian Zara memberikan harddisk berisi bukti transaksi ke rekening Ahmad dari rekening perusahaan investasi yang selama ini dicurigai oleh Zai dan Intan. Diketahui uang tersebut adalah hasil korupsi dari investasi yang dilakukan oleh Ahmad. Perdana Menteri menjadi khawatir karena Zara dan Ahmad berbuat dengan gegabah. Tapi Zara berkata bahwa bukti tersebut justru mengarah pada menteri dan jika dibongkar maka hanya Ahmad yang akan masuk penjara. Di lain sisi, Iman dalam perjalanan menuju apartemen untuk bertemu dengan Intan serta ayahnya. Tanpa disadari, Iman udah ditunggu oleh para polisi yang berjaga di semua titik. Tentu Iman udah memikirkannya dengan matang dan Iman memicu alarm kebakaran agar situasi berubah menjadi kacau, membuat polisi kebingungan. Cakap lah, Luan. Gak lama Iman datang menyelamatkan ayahnya dan Intan yang disandra anak buah Chandra. Dengan sekuat tenaga, Iman melawan, melepaskan beberapa pukulan hingga berhasil menghajar dan membuat polisi tersebut tumbang. Kedatangan Iman membuat perasaan Intan campur aduk karena kecewa, tapi Intan juga rindu pada Iman. Aduh, Intan bahkan sampai menampar karena selama ini Iman gak pernah mengabarinya. Menyadari Chandra dan anak buahnya akan segera datang, Iman mengajak Intan pergi, tapi Intan gak mau dan ingin mencari jalan lain. Jelas Iman sangat kesal karena Intan keras kepala hingga dengan terpaksa Iman hanya pergi bersama sang ayah. Tapi Iman ketahuan oleh polisi dan mereka terus dikejar sambil ditembaki. Iman sebisa mungkin melindungi sang ayah karena situasi sangat berbahaya. Dengan sekuat tenaga mereka terus berlari, tapi sangat disayangkan Iman malah tertangkap. Secara gak disangka, Diana datang membantu menembaki para polisi, tapi ayah Iman malah berdiri di tengah ketegangan itu dan tiba-tiba
Iman mencoba menyadarkan ayahnya, tapi usaha itu gak berhasil karena peluru telah menembus organ vital. Iman menangis histeris dan seketika membayangkan kenangan bersama sang ayah. Kemudian Iman dikepung oleh polisi, tapi Iman mencoba melarang mereka mendekat. Iman hanya bisa pasrah harus ditangkap dan melihat ayahnya terkapar tepat di hadapan matanya. Aduh. Iman dibawa ke kantor polisi, diinterogasi oleh Chandra karena kemungkinan Iman akan dihukum mati. Tapi Chandra menawarkan kerjasama agar memberitahu di mana uang kripto milik Zara dan dia memastikan Iman gak akan mendapat hukuman yang berat. Tentu Iman memilih diam, gak bicara sepatah kata pun hingga Chandra menghajarnya. Di lain sisi, Intan dibawa polisi yang gak lain dan gak bukan, yaitu Zai. Intan sangat marah, takut akan diculik karena Zai gak membawanya pulang ke rumah. Dengan nekat Intan mencekik Zai dengan kuat, tapi Zai melawan lalu menjelaskan bahwa dia butuh bantuan Intan. Sementara itu Diana pulang ke markas memberitahu Chen bahwa Iman telah ditangkap dan ayah Iman telah tewas. Chen memarahi Diana karena pergi ke sana tanpa persiapan, padahal polisi udah pasti mengepung tempat itu. Chen yakin bahwa Iman pasti akan terus disiksa sampai uang Zara bisa dikembalikan. Mendengar hal itu, Diana menjadi kesal karena Chen seakan hanya peduli dengan uang aja. Beberapa saat kemudian terlihat Zai membawa Intan ke sebuah kontrakan untuk menjelaskan apa yang terjadi. Zai memberikan HP serta laptop Intan dan minta maaf jika selama ini Zai telah mengawasi Intan. Kemudian Zai menunjukkan rekening Ahmad karena ada dana mencurigakan yang dikirim dari perusahaan investasi. Zai curiga bahwa Ahmad ada hubungan dengan Zara ditambah pimpinan Zai sendiri telah disuap. Setelah itu Zai melepaskan borgol Intan, tapi ternyata Intan gak percaya dengan Zai dan kemudian Intan segera melarikan diri sambil membawa HP serta laptopnya, tapi Zai gak membiarkannya gitu aja dan bisa menangkap Intan dan diborgol di kamar mandi. Intan mencoba berbagai cara melepaskan diri hingga saat Zai mengecek kamar mandi, secara mengejutkan Intan datang dari belakang dan menyerang Zai. Intan mencoba melepaskan diri dari Zai hingga berhasil mendapatkan senjata. Intan mengancam akan menembak, tapi Zai mencoba menenangkan dan meminta agar Intan percaya padanya. Di lain sisi, Chen menjelaskan pada Diana bahwa dia salah paham karena Chen gak hanya mempedulikan uang aja. Chen hanya gak ingin usahanya selama ini untuk menjatuhkan Zara malah sia-sia karena keegoisan Iman. Chen berkata bahwa secepatnya mereka harus segera mencari cara untuk membebaskan Iman. Di waktu yang sama, Intan menyadari bahwa Zai bukan orang yang jahat dan gak bersekongkol dengan Zara. Tapi Intan tetap gak terima karena Zai telah mengawasinya. Meskipun itu perintah dari pimpinan, Zai minta maaf karena selama ini keberanian Intan justru telah mengingatkannya dengan masa lalu yang mana dulu Zai bisa menjadi seberani Intan. Mendengar itu akhirnya Intan percaya dan akan bekerja sama dengan Zai. Sementara itu terlihat Chen dan Diana berada di luar penjara mencoba menghack sistem pengaman agar para napi bisa keluar termasuk Iman. Di dalam Iman terus dihajar oleh Chandra karena belum mau buka mulut di mana uang kripto Zara berada. Gak lama Chen berhasil meretas sistem pengamanan, membuat pintu para napi terbuka. Situasi pun berubah menjadi chaos karena para napi berlarian keluar dan itu dimanfaatkan Iman untuk menyerang Chandra. Dengan sekuat tenaga Iman terus menghajar Chandra dan gak memberikan kesempatan untuk melawan. Iman udah gak peduli karena selama ini dia terus dihajar dan hidupnya dalam ketakutan. Kemudian Iman diam-diam mengambil pakaian polisi dan keluar dari lapas. Iman segera menghampiri Chen dan Diana, tapi karena masih menggunakan topeng, hampir aja Iman akan ditembak.
Pada keesokan hari, Iman terdiam di tempat tidur memikirkan sang ayah yang udah tewas. Diana minta maaf karena gak bisa menyelamatkan ayah Iman dan itu mengingatkan pada kejadian masa lalu saat Diana kehilangan ayahnya. Sementara itu Intan dan Zai masuk ke perusahaan investasi demi mencari tahu tentang uang yang dikirimkan pada Ahmad. Zai berusaha mengecek data perusahaan sambil diarahkan oleh Intan agar mengalihkan perhatian resepsionis. Tapi Zai gak mendengarkan dan memilih dengan caranya sendiri. Beruntung usaha Zai berhasil hingga Zai mulai memasukkan USB pada komputer dan Intan pun bisa masuk ke server. Tanpa berlama-lama, Intan mengakses data perusahaan dan menemukan semua bukti transaksi. Tapi Zai tertangkap basah oleh penjaga dan akan dibawa untuk diinterogasi. Zai dihajar dan diinterogasi oleh pemilik perusahaan karena telah berani menyentuh komputer perusahaan. Zai terus dihajar tapi Intan gak tinggal diam dengan menyalakan semua alarm hingga situasi pun menjadi kacau. Kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Zai tapi malah diancam akan ditembak. Tapi kemudian dari belakang terlihat Intan datang dan kemudian... Beberapa saat kemudian, Intan dan Zai menginterogasi pemilik perusahaan apa hubungan mereka dengan Ahmad. Dikarenakan diancam, dia pun menjelaskan bahwa beberapa bulan yang lalu Zara datang untuk menyalurkan dana investasi. Tapi sebenarnya semua itu adalah kedok pencucian uang Zara dari berbagai hasil kejahatan dan juga korupsi senilai 3 miliar ringgit atau sekitar 13 triliun rupiah. Waduh. Di malam hari Intan dihubungi Iman karena merasa bersedih atas kehilangan sang ayah. Iman merasa bersalah hanya bisa melihat dari kejauhan, gak bisa memandikan, menyolatkan, dan menguburkan. Iman hanya bisa menangis karena gak akan pernah lagi bertemu dengan ayahnya. Intan, kau faham tak apa aku rasa sekarang, Intan? Kini Iman udah membulatkan tekad untuk menghabisi orang-orang yang telah membuatnya sengsara. Tapi Intan mencoba mengingatkan Iman jangan pernah melakukan itu semua karena Iman jadi gak ada bedanya dengan penjahat. Gak lama Iman membuat sebuah video menjelaskan bahwa dia telah mencuri uang Zara yang dicuci oleh bank. Iman mengkritik keras kekuasaan karena sejahat apapun pejabat gak akan pernah mendapat hukuman yang setimpal. Iman juga berkata bahwa Zara telah menyuap para polisi untuk menyerang keluarga, bahkan telah menewaskan ayahnya dan melukai tubuh Iman. Gak lupa Iman membagikan QR Code berisi uang Zara untuk dibagikan kepada warga yang membutuhkan. Wow! Di waktu yang sama dengan licik, Zara menyangkal semua tuduhan Iman dan menganggap itu hanya tuduhan tanpa dasar. Kemudian para dewan menerima kiriman video berisi tuduhan keras kepada Zara, bahkan dibuktikan dengan membagikan uang hasil kejahatan Zara. Kemudian Zara ditanya banyak wartawan, tapi Zara terlihat tenang agar kejahatannya gak sampai terbongkar. Tapi usaha Iman ternyata membuahkan hasil karena membuat banyak orang menuntut pihak berwajib agar segera mengusut kejahatan Zara. Tapi itu semua gak cukup karena Zara harus dihentikan dengan cara dihabisi. Di lain sisi, Intan dan Zai mulai memecahkan siapa aja orang yang terlibat dalam kejahatan money laundry dan korupsi Zara. Kesimpulannya udah jelas mengarah pada Ahmad dan Perdana Menteri, tapi Intan perlu banyak bukti kuat untuk melaporkan mereka karena uang rakyat yang udah dikorupsi kemungkinan gak akan bisa kembali. Intan sadar tentu mereka bukan orang yang mudah dikalahkan, tapi jika publik tahu bisa menyebabkan ada tekanan ke penegak hukum dan tentu aja kasus tersebut bisa diselidiki. Intan pun akan segera menyebarkan informasi tersebut lewat sosial media. Sementara itu Iman terus merenung memikirkan keputusannya untuk menghabisi Zara. Iman merasa bahwa pilihan itu tepat karena ayahnya telah dibunuh. Tapi Diana mengingatkan jika Iman masih punya orang yang menyayanginya, itu berarti hidup Iman masih berarti. Satu hari kau tak kenal siapa diri kau, Iman. Kembali ke Intan, terlihat anak buah Chandra udah ada di depan kosan untuk menangkap Intan dan Zai. Beruntung mereka bisa keluar, tapi anak buah Chandra menyadarinya.
Beberapa saat kemudian, Chen melihat bahwa bukti-bukti korupsi para pejabat udah di-share di media sosial. Chen menemukan informasi lain berupa bukti kuat Zara ikut terlibat dalam pusaran korupsi itu karena terdapat dana yang dikirimkan ke perusahaan mantan kuasa hukumnya yang gak lain dan gak bukan yaitu Bolo. Kemudian Iman dan Diana pergi menuju kantor Bolo demi mencari informasi. Diam-diam mereka masuk mencari petunjuk, tapi belum lama di sana secara mengejutkan Zara dan Bolo datang. Terdengar Zara menyalahkan Bolo karena bisa-bisanya bukti transaksi Ahmad tersebar, apalagi ada bukti pengiriman uang ke perusahaan Bolo. Tentu Bolo mencoba menjelaskan bahwa itu semua akan baik-baik aja, tapi tiba-tiba di tengah itu secara gak sengaja Iman menginjak sesuatu membuat Zara dan anak buahnya segera mencari. Iman menunggu aba-aba tapi Diana malah muncul duluan dan langsung menodongkan senjata pada Zara. Situasi pun berubah menjadi menegangkan, lalu Iman muncul menembakkan senjata dan segera kabur. Dari sana mereka kembali ke markas memberikan bukti rekaman saat Zara menghabisi Bolo. Sementara itu Diana merasa sangat menyesal karena gak menghabisi Zara, padahal itu adalah kesempatan terbaik. Iman segera mengecek tas Diana karena curiga ada sesuatu. Iman mulai membuka tas dan gak sengaja menemukan dompet yang ternyata berisi foto Zara bersama keluarganya. Iman menjadi curiga jika selama ini Diana menyembunyikan sebuah rahasia. Gak lama Diana bercerita bahwa sebenarnya Zara adalah ibu kandungnya. Lah, Diana merasa bahwa Zara selama ini gak menyayanginya karena gak pernah peduli, bahkan sekedar senyum aja gak pernah. Perlakuan Zara pada Diana membuat ayahnya kesal karena Zara sering bersikap kasar pada Diana. Aku tunggu untuk bunuh dia. Pada malam hari, Diana tengah tertidur, tapi tiba-tiba terdengar suara tembakan. Dengan cepat Diana melihat apa yang terjadi dan secara mengejutkan, Zara membantai habis para penjaga serta sang ayah. Sejak saat itu, Diana menjadi sangat benci, ditambah selama ini Zara sering bersikap kasar padanya. Apa kita nak jawab tak penting. Kembali ke masa sekarang, Zara mengadakan meeting bersama para pejabat, terpikir mengganti Ahmad sebagai bukti bahwa Zara bisa menegakkan keadilan demi mengembalikan lagi kepercayaan masyarakat. Ide Zara didukung oleh Perdana Menteri dan akan mengorbankan Ahmad demi memperbaiki elektabilitas. Beberapa saat kemudian Zara bertemu dengan Ahmad dan dia berkata bahwa udah tahu dengan semua rencana Zara. Ahmad sangat yakin jika rencana pencopotannya dari jabatan gak akan berhasil karena dari dulu pun Ahmad selalu aman-aman aja. Ahmad juga gak akan tinggal diam karena dia punya semua bukti kejahatan Zara. Di keesokan hari, Chen memberitahu bahwa bukti yang didapat hanya mengarah pada Ahmad, sedangkan Zara dan Perdana Menteri masih aman. Tapi Iman berkata bahwa dia punya bukti pembunuhan yang dilakukan Zara, tapi Chen berkata bahwa itu gak kuat dan bisa disanggah jika video tersebut hasil AI. Atas hal itu, Chen akan mencari cara demi menemukan bukti lain. Mana tahu ada bukti. Observe the address. Sementara itu di parlemen, Ahmad disidang oleh para dewan mengenai bukti yang telah tersebar di sosial media. Perdana Menteri melakukan pembelaan dengan berkata bahwa bukti tersebut palsu dan kemungkinan motifnya untuk menjatuhkan, apalagi pemilu udah semakin dekat. Tapi benda yang saya tak faham. Tentu dewan gak mau menerima gitu aja karena ada fakta di lapangan. Polisi mengamankan akun-akun yang menyebarkan bukti tersebut. Itu justru menguatkan bahwa ada sesuatu yang justru lagi disembunyikan, apalagi ada dugaan mengenai korupsi anggaran yang sangat-sangat besar. Kemudian seorang dewan bernama Mohan dihampiri Zara karena selama ini dia sering menentang keras dan udah mencium kejahatan yang dilakukan Zara. Zara mencoba menyuap Mohan, tapi Mohan punya watak keras dan sangat jujur. Mohan mengusir Zara keluar dari ruangannya, tapi Zara memberikan bukti karena ternyata selama ini Mohan juga korupsi meskipun jumlahnya gak sebanyak Zara. Sama aja.
Di lain sisi, Chen, Iman, dan Diana pergi ke rumah Bolo untuk mencari bukti lain mengenai kejahatan yang dilakukan Zara. Mereka mencari ke semua tempat, tapi sayangnya gak ditemukan apapun dan ada hal yang janggal karena rumah tersebut justru berisi barang-barang perempuan. Chen sadar bahwa ada orang yang tengah mengawasi mereka hingga mereka berhasil menangkap orang itu. Secara gak diduga, ternyata itu adalah Iren, mantan petinggi bank tempat Iman bekerja dan yang dulu membantu mencuci uang milik Zara. Mereka pun menginterogasi Iren lalu mendapatkan informasi bahwa Iren ternyata adalah istri Bolo. Iren diberitahu bahwa beberapa hari kemarin Bolo telah dihabisi oleh Zara. Sontak Iren terdiam, gak menyangka orang yang dia cintai tewas dihabisi Zara. Akhirnya Iren bercerita bahwa selama ini Zara mendirikan sebuah perguruan tinggi untuk mencuci uang dengan kedok memberikan beasiswa bagi mahasiswa dan meminta menabungnya di bank. The companies that Alex created for Zara. Selain itu, uang tersebut diputar di perusahaan Bolo dan Zara dan uang tersebut juga disalurkan pada perusahaan Perdana Menteri. Iman pun meminta agar Iren memberitahu apa nama perusahaannya, tapi Iren menolak karena itu sama aja dengan bunuh diri. Sementara itu Intan dan Zai baru tahu bahwa semua dokumen yang mereka sebar telah di-take down oleh pemerintah. Intan merasa putus asa, gak punya cara lain untuk membongkar semua kebusukan para koruptor. At least I could still have a job. House. Tapi Zai memberikan harapan dengan menunjukkan video rekaman Kapten Chandra dengan dia saat akan menggeledah rumah Intan. Zai berkata bahwa itu bisa jadi membuat Kapten Chandra diperiksa dan nantinya akan menyeret Zara karena menjadi dalang dari operasi tersebut. Tapi Intan ingin mengecek videonya terlebih dulu karena takut selama ini Zai menyimpan videonya saat mandi. Tak pakai baju ke dalam. Kan saya dah cakap tak ada benda. Pada malam hari, Iman mengancam akan menghabisi Iren jika masih gak mau memberitahu nama perusahaan Perdana Menteri. Iren tetap memilih diam dan lebih baik mati daripada memberitahukan hal itu pada Iman. Iman terpikir memeriksa barang bawaan Iren dan berhasil menemukan sebuah flash disk berisi akun rekening perusahaan Perdana Menteri. Baru aja merasa senang, Chen memberitahu bahwa anak buah Zara udah menunggu di luar hingga mereka pun segera kabur. Airen! Mereka segera keluar tapi Iren mencoba kabur, tapi Iman gak membiarkannya dan bisa menangkapnya kembali. Saat akan melarikan diri, Iman langsung mengambil senjata untuk menghabisi Iren, tapi kemudian Memfailkan saman pada pagi ini di Mahkamah Tinggi. pada keesokan hari, Mohan memilih menggugat Ahmad ke pengadilan karena telah korupsi. Selain itu, Mohan juga meminta agar pihak berwajib segera memeriksa pihak lain karena ada uang yang jauh lebih besar telah disalahgunakan. Kenapa ni? Kenapa ni? Di tengah-tengah itu, secara mengejutkan Mohan malah ditangkap polisi karena Zara telah menyuap para oknum polisi untuk menangkap Mohan. Melihat hal itu, Zara tersenyum karena merasa gak akan bisa dikalahkan. Emang gila sih. Silap I dengar cakap Syed Hussein. Berbeda dengan Zara, Perdana Menteri justru khawatir takut ada gerakan massa dan bisa jadi sampai terjadi kerusuhan. Perdana Menteri meminta Zara agar berkomunikasi dengan Dewan demi meredam keadaan dan tentu aja mengembalikan kepercayaan publik. Demi mengembalikan keyakinan rakyat. Gak lama Perdana Menteri selaku ketua partai langsung memecat Ahmad dan mengangkat Zara menjadi wakil ketua. Tentu Zara semakin senang karena saat ini punya wewenang yang jauh lebih besar agar bisa terpilih lagi di pemilu selanjutnya. Bahagia Senator Zara binti Abdullah. Beberapa waktu kemudian, Iman dan yang lain mendapat informasi bahwa Iren telah dibunuh dan jelas itu adalah ulah dari Zara. Diana sangat marah karena Iman membuat Iren ketakutan, padahal Iren bisa dijadikan alat untuk membongkar kejahatan Zara. Terjadi cekcok di antara mereka karena Chen lebih peduli dengan Iman dibanding Diana. Diana pun keluar dari tim karena merasa kecewa. Pada keesokan hari, Iman kembali membuat video untuk menyerukan perlawanan kepada para pejabat korup. Iman juga memberitahu bahwa uang hasil korupsi masih tersimpan aman di rekening yayasan serta perusahaan dan akan segera dikembalikan untuk rakyat. Iman mengingatkan agar rakyat melawan dan jangan lagi memilih para pejabat korup. Selagi kita tak melawan.
Di malam hari, Intan gak sengaja melihat rekaman kamera pengawas berisi aksi seorang sniper saat menghabisi ayah Iman. Video tersebut Intan unggah di sosial media dan informasi itu sampai kepada Diana. Melihat hal itu, Diana terdiam memikirkan siapa sebenarnya si sniper tersebut. Not just for my wife, for my child. Sementara itu Iman kini malah cekcok dengan Chen karena Chen sepertiga niat balas dendam pada Zara. Iman berkata bahwa mereka harus segera mengambil alih negara dari para pejabat korup. Chen pun menyadari bahwa Iman lagi menyerukan revolusi total agar pemerintahan bersih dari korupsi. Di tengah-tengah itu secara mengejutkan mereka diserang oleh anak buah Zara hingga aksi baku tembak pun gak bisa dihindarkan. Iman dan Chen terus melesatkan tembakan, tapi anak buah Zara gak menyerah begitu aja. Dirasa bisa mengatasi, Chen meminta Iman pergi menjemput Diana, tapi belum jauh dari sana Iman dicegat oleh Zara. Terjadi aksi baku tembak di antara mereka, hingga Iman berhasil melepaskan tembakan tepat mengenai tubuh Zara. Mamam tah. Di lain sisi, Chen terus baku tembak dengan anak buah Zara dan akhirnya Chen bisa mengalahkan mereka. Di saat yang sama, terlihat Zara sangat kesakitan dan ditodong senjata oleh Diana. Jelas Diana sangat emosi karena selama ini menyimpan banyak dendam pada Zara, tapi Zara memberitahu satu rahasia besar di mana saat dulu Diana belum lahir, Zara justru dijual oleh ayah Diana ke para lelaki hidung belang. Tapi Diana gak percaya begitu aja karena Zara telah membuat hidupnya menderita. Bila darah daging kau sendiri kat belakang kau. Zara hanya bisa pasrah dan berkata bahwa Diana adalah kelemahannya. Zara berkata lahirnya Diana ke dunia adalah hal yang terbaik yang pernah Zara miliki. Seketika Diana meneteskan air mata menangis histeris dan teringat dengan semua kenangan di masa kecilnya. Bagi aku yang bunuh dia. Tapi tiba-tiba Iman muncul menodongkan senjata dan mengancam akan menghabisi Zara. Diana malah balik menodongkan senjata pada Iman dan mencoba melindungi Zara. Diana mencoba menenangkan Iman bahwa Iman telah dipenuhi rasa dendam. Lalu Diana memberikan video rekaman sniper saat membunuh ayahnya dan kemudian... Ternyata selama ini Chen adalah sniper yang telah menghabisi ayah Iman. Lah gimana? Dengan tega Chen menembak Diana serta Zara dan menggablok Iman hingga pingsan. Dari sinilah kita mendapatkan fakta bahwa selama ini Chen telah mencuci otak Diana agar sangat benci pada Zara. Chen ingin membalaskan dendam dengan menghabisi semua keluarga Zara karena telah membuat anak dan istrinya tewas. Oh, jadi gimana sekarang? Pada keesokan hari, Perdana Menteri mengadakan pertemuan dengan Ahmad membahas keserakahan Zara. Terjadi cekcok di antara mereka karena Ahmad adalah orang yang membawa Zara sampai masuk lebih jauh ke dalam pemerintah. Akibat itu semua, rakyat kini kehilangan kepercayaan dan menyerukan revolusi. Di lain sisi Iman baru tersadar dan langsung menanyakan di manakah Diana. Iman memarahi Chen karena Chen adalah orang yang telah menghabisi ayahnya. Padahal selama ini Iman telah banyak membantu Chen. Meskipun Zara telah tewas, tapi Iman sama sekali gak terima. Hingga aksi baku hantam pun gak bisa dihindarkan. Iman mencoba melawan tapi Chen sangat kuat untuk dikalahkan. Iman menjadi sadar bahwa selama ini Chen hanya mementingkan dirinya sendiri. Bahkan Chen adalah orang yang membongkar sendiri lokasi markasnya sampai para polisi menghabisi anak buah Chen. Kemudian Iman menunjukkan bahwa rencananya justru berjalan mulus karena bantuan dari Iman telah membuat gejolak di masyarakat, menyerukan revolusi melawan pemerintah korup. Perasaan Iman menjadi campur aduk karena apa yang dia perbuat ternyata berakibat sejauh ini. Bahkan orang yang sangat dia percaya justru malah menghabisi sang ayah. Gak lama datanglah Chandra hingga Iman dan Chen segera melarikan diri. Chandra mencari mereka ke semua tempat, tapi yang ditemukan justru malah mayat Zara yang udah tergeletak dengan sangat mengenaskan. Kini Iman bergabung dengan para demonstran untuk ikut menyerukan revolusi melawan pemerintah korup. Kedatangan Iman diserukan oleh para pendemo dan dalam sekejap Iman berubah menjadi pahlawan revolusi.
Situasi mulai menjadi keos dan gak lama lagi warga akan bentrok dengan polisi. Saat Iman akan pergi, seorang pendemo melemparkan bom molotov hingga dalam sekejap aksi tersebut berubah menjadi kacau. Di lain sisi, Intan menyadari bahwa video rekaman penembakan ayah Iman telah dihapus dari internet. Intan sangat marah karena itu semua pasti ulah Chen dan sangat gak habis pikir karena Intan dan Iman selama ini telah diperalat oleh Chen. Kemudian Intan dan Zai mendapat informasi telah terjadi kerusuhan di depan kantor gedung pemerintah. Sontak Intan khawatir karena kerusuhan itu justru diserukan oleh Iman akibat dimanfaatkan oleh Chen. Tapi Zai berkata bahwa aksi demonstrasi itu adalah hak semua warga negara. And if you ask me, Sementara itu, kini Perdana Menteri dan Ahmad memikirkan cara agar bisa bebas dari jeratan pidana. Mereka berencana akan menyudutkan Zara seolah-olah hanya dia yang bersalah. Tapi tiba-tiba Chandra datang memberitahu bahwa Zara telah tewas dibunuh. Atas hal itu, Perdana Menteri menyerukan agar menutup semua akses karena takut nasibnya seperti Zara. Beberapa saat kemudian, para pejabat mulai meninggalkan gedung pemerintahan sambil dikawal oleh polisi. Chandra terus berjaga dalam gedung karena ada gerak-gerik mencurigakan. Secara tiba-tiba, Chandra diserang oleh Zai karena Chandra telah bekerja sama dengan para pejabat korup. Kau bukan polis. Zai menunjukkan bukti yang bisa menyeret Chandra ke penjara, tapi Chandra mencoba menghapus bukti itu. Dengan sekuat tenaga, Zai berusaha menangkap Chandra untuk diseret keluar, tapi tentu aja Chandra melawan. Meskipun Chandra adalah komandannya, tapi saat ini Zai gak peduli. Dikarenakan lengah, Zai terkena pukulan hingga terkapar tapi bisa balik melawan dan berhasil memborgol Chandra untuk dijebloskan ke dalam penjara. Di waktu yang sama, Ahmad dan Perdana Menteri tiba di lapangan udara untuk melarikan diri. Baru aja mereka akan naik pesawat, secara mengejutkan Chen muncul, menghabisi para pengawal dan membuat mereka ketakutan. Akhirnya Chen berhasil menangkap Perdana Menteri serta Ahmad dan dibawa ke sebuah tempat untuk dieksekusi. Chen gak main-main dan akan menghabisi mereka tepat di hadapan para demonstran. Gak lama Chen mengambil golok dari demonstran lalu bersiap memenggal kelapa Ahmad, tapi tiba-tiba Iman menahan Chen, tapi para demonstran justru malah semakin bersemangat atas kedatangan Iman. Kemudian Iman mencoba mengingatkan Chen bahwa yang dilakukan itu udah berlebihan meskipun mereka telah merampok uang rakyat. Iman menyadari bahwa revolusi yang dia serukan membuat banyak orang marah, tapi bukan berarti harus menghabisi para pejabat korup karena Iman yakin ada cara yang lain untuk menghukum mereka. Chen pun menjadi kesal dan akan menyerang Iman hingga aksi baku hantam pun gak bisa dihindarkan. Chen menghajar Iman dengan brutal karena gak ingin aksinya untuk menghabisi pejabat korup dihentikan. Chen kembali mendekati Ahmad, tapi Iman kembali meminta Chen agar berhenti. Kemudian tanpa pikir panjang, Chen kembali menyerang Iman. Chen sempat merasa di atas angin karena dengan mudah bisa menumbangkan Iman. Tapi Iman gak menyerah begitu aja dan balik melawan, membuat Chen sangat kewalahan. Dengan sekuat tenaga, Iman terus menyerang sambil bertahan dari serangan, tapi Chen ternyata sangat kuat untuk dikalahkan. Kemudian Chen meminta para demonstran agar menghabisi para pejabat korup, tapi sayangnya aksi Chen itu malah gak ada yang mendukung. Chen memutuskan untuk menghabisi para pejabat korup itu, tapi ternyata Iman bangkit melindungi para pejabat korup. Iman mengerti dengan perasaan Chen karena keluarganya telah dibunuh, tapi semua yang Chen lakukan itu gak akan pernah bisa menghidupkan lagi anak dan istrinya. Gak lama para polisi datang, lalu Iman meminta mereka jangan menembak. Usaha Iman tampaknya berhasil karena Chen menurunkan tangannya, tapi tiba-tiba
Dengan cepat para polisi langsung menembak mati Chen karena telah berani mencoba menghabisi Iman. Intan segera menghampiri Iman karena gak menyangka akan berakhir seperti ini. Intan hanya bisa bersedih gak ingin kehilangan sahabat yang sangat dia cintai. Aduh, kok gini sih? Beberapa waktu kemudian, Perdana Menteri Ahmad serta Kapten Chandra menjalani persidangan dan mereka dijatuhi hukuman yang sangat berat. Keputusan Iman untuk membiarkan mereka hidup udah benar karena Iman masih percaya pada hukum yang akan menghukum mereka seadil-adilnya. 6 bulan kemudian ternyata Iman masih bisa diselamatkan dan kini menjalani persidangan atas semua perbuatannya. Meski begitu, Iman terlihat senang karena dia gak akan lagi dihantui ketakutan karena semua kejahatan yang dia perbuat. Gak lama datanglah Intan memberitahu bahwa Iman akan mendapat keringanan hukuman karena telah berbuat baik. Tentu Iman sangat senang karena bisa segera keluar dari penjara dan akan kembali menjalani kehidupan normal seperti dulu. Selain itu, Iman juga akan direkrut oleh kepolisian untuk menjadi tim cyber dan akan membantu membongkar siapa aja penjahat yang melakukan tindak korupsi. Wow! Dan akhirnya film ini pun tamat. Nah, gitu dong happy ending. Wah, keren banget asli ini film. Jangan lupa kalian tonton full filmnya langsung di Netflix ya, Brad. Karena seru banget loh. Oke lah, Bradku. Makasih banyak udah nonton sampai akhir seperti biasa. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga terhibur, semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.